Pendengar Radio Republik Indonesia, ruas Jalan Lapale yang menghubungkan sejumlah wilayah strategis di Kabupaten Sumba Barat hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat dan Pemda Kabupaten Sumba Barat. Menyusul kondisi jalan yang sudah bertahun-tahun rusak ini dan sangat mengganggu aktivitas serta mobilitas warga. Meski perbaikan jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Sumba Barat sudah 2 kali dalam akhir tahun ini melaksanakan kerja bakti perbaikan jalan tersebut, yang mana pada saat HUT Sumba Barat beberapa waktu lalu dan hari ini di saat HUT Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-67. Pemda Sumba Barat mengambil langkah inisiatif ini demi menjawab kebutuhan mendesak masyarakat untuk mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan pemerintah daerah di jalan tersebut. Kami sudah terhubung dengan Wakil Bupati Sumba Barat, Pak Timotius Tederaga SOS. Selamat pagi Pak Timotius. Selamat pagi juga, selamat hampir siang Pak Ans. Siap Bapak Wakil. Pak Wakil, apa alasan sehingga Pemda Sumba Barat di akhir tahun ini sudah 2 kali melaksanakan perbaikan jalan di Lapale ini Pak Wakil? Memang pada beberapa minggu yang lalu itu kami melakukan pertemuan dengan seluruh pimpinan OPD, ada juga Bapak Bupati terkait kerusakan jalan di Lapale itu yang sudah bertahun-tahun, dan bukan baru kali ini juga kami berinisiatif untuk melakukan penimbunan. Penimbunan ini kami lakukan atas kesepakatan bersama, inisiatif bersama terhadap perhatian bahwa itu akses jalan yang membutuhkan pelayanan untuk keselamatan dan memperlancar akses masyarakat untuk ke kota dan kembali ke kampung untuk 3 wilayah kecamatan. 3 kecamatan mana-mana saja itu Pak Wakil? Itu untuk 3 kecamatan itu Kecamatan Lamboya, Kecamatan Wanukaka, dan Kecamatan Lamboya Barat. Baik. Karena itu jalan provinsi tentunya kami tidak aspal, kami hanya berinisiatif untuk timbun menggunakan sirtu. Luar biasa ya Pak Wakil. Iya. Pak Wakil, apakah sudah ada komunikasi sebelumnya antara Pemda Sumba Barat dengan pemerintah provinsi terkait perbaikan jalan Lapale ini Pak Wakil? Karena kita tahu bersama bahwa jalan Lapale ini menurut masyarakat sudah bertahun-tahun, bahkan sudah berganti bupati, belum ada penanganan dari pihak Pemprov NTT Pak Wakil. Ya, terkait tentang komunikasi dan koordinasi dengan pihak pemerintah provinsi, kami juga sering menyampaikan, bahkan bertemu langsung dengan gubernur dari yang lalu-lalu sampai yang sekarang ini, karena Pak Gub yang sekarang kami juga sama-sama baru. Yang lalu itu kan saya camat di Lamboya, dan saya tahu kerusakan itu sudah sejak saya jadi camat, bukan baru. Jadi perhatiannya tentunya mungkin kita berpikir saja belum ada anggarannya. Tetapi sering kami komunikasikan sehingga ternyata ini memang kesepakatan kami untuk melakukan gotong royong, baik dengan pihak swasta dalam hal ini yang memiliki alat berat, ekskavator, truk-truk untuk mengangkut ini material sirtu, termasuk juga walesnya, dengan kami dari pimpinan-pimpinan OPD juga memberikan sumbangan kerelaan masing-masing pimpinan OPD untuk nanti anggaran makan minumnya yang kerja nanti secara teknis di lapangan. Seperti itu Pak. Iya baik Pak Wakil, berarti anggaran itu tidak ada anggaran dari APBD ya Pak ya? Hanya anggaran sukarela dari pimpinan OPD maupun dari masyarakat maupun pengusaha yang ada ya Pak Wakil ya? Iya, ada juga dari masyarakat desa, kami sama-sama dari masyarakat desa Lapale itu dengan para camatnya dari kecamatan kota yang sama-sama dengan kami semua waktu pelaksanaan kerja baktinya. Jadi kami tidak kerja sendiri dan kami juga tidak terlalu kesulitan. Karena itu kerja gotong royong, dan kami sudah memang juga berinisiatif bersama untuk melakukan penimbunan saja. Kami juga tidak mungkin sampai pada pengaspalan. Baik. Karena berkaitan dengan anggaran. Baik, Pak Wakil. Pak Wakil, berapa panjang sih dari ruas jalan Lapale ini yang mesti diperbaiki, Pak Wakil? Terus apa sebenarnya kendala utama yang dihadapi, Pak Wakil? Apakah karena deformasi struktur tanah atau karena terlalu banyaknya mobilitas yang melewati jalan tersebut? Baik, Pak. Sebenarnya secara teknisnya itu saya dengar dari teman-teman di PUPR itu diperkirakan 20 meter di situ
itu yang mengalami pergeseran tanah atau tanah bergerak yang seharusnya secara teknis itu menggunakan juga alat nanti ke depannya untuk melakukan perbaikan di situ. Memang itu terjadi menurut penilaian kami, analisa kami baik secara teknis dari PUPR dengan kami pimpinan di daerah, ada beberapa hal yang berpengaruh. Pertama, tanah yang memang juga labil, tanah bergerak. Yang kedua, tanah itu dia bergerak karena memang juga bebannya siang dan malam selama ini dari wilayah selatan itu, dari 3 wilayah kecamatan itu muatan pasir, dari material pasir untuk pembangunan di Kabupaten Sumba Barat. Karena pasir paling banyak itu diperoleh, diangkut dari wilayah selatan, khususnya dari wilayah Kecamatan Lamboya. Yang berikutnya itu juga karena memang daerah pariwisata ini di selatan. Sehingga beban jalan itu juga harusnya menjadi perhatian betul-betul bagi pemerintah provinsi yang punya kewenangan tentang jalan provinsi tadi itu. Terus yang paling terakhir sudah ini Pak Hans, kenapa harus menjadi perhatian pemerintah provinsi yang kami selalu komunikasikan dan koordinasikan. Untuk PAD Sumba Barat terbesarnya itu datangnya dari wilayah selatan, bukan dari Kecamatan Kota Kebubak, bukan dari Kecamatan Loli, bukan dari Kecamatan Tanariu, datang dari 3 wilayah kecamatan di wilayah selatan. Sehingga harusnya Pemda Kabupaten Sumba Barat dalam hal ini kami dan Pemda Provinsi NTT harus menjadi perhatian, penyumbang PAD terbesar itu berasal dari wilayah selatan untuk PAD Sumba Barat. Demikian itu yang dapat kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan itu harapan kita bersama. Baik, Pak Wakil. Selain tadi Pak Wakil bilang ada galian C yang melewati transportasi untuk galian C yang melewati jalan tersebut kan ada daerah pariwisata. Daerah pariwisata mana saja nih Pak Wakil yang mungkin bisa digambarkan kepada masyarakat di luar Sumba Barat sehingga mengetahui ternyata ada potensi pariwisata yang cukup besar di daerah selatan Sumba Barat itu. Pariwisata apa saja itu Pak Wakil? Pariwisata yang dimaksudkan ini dari lautnya, pantainya, ini atraksi budaya, pesola dan kampung adat serta atraksi podo, air terjun dan juga peternakannya, ada kuda, ada kerbalnya dan ritual-ritual budaya. Biasanya dalam waktu dekat nanti ini di bulan Februari, Maret sudah bulan pesola, bulan ritual budayanya masyarakat Sumba Barat dan masyarakat Sumba Barat Daya. Sehingga nanti kami juga secara budaya tentu beberapa persiapan untuk pelaksanaan ritual bulan adat, bulan pesola, bulan Nyale. Demikian itu Pak As. Baik, Pak Wakil. Apakah sudah ada perencanaan dari Dinas PUPR terkait perbaikan itu yang sudah disampaikan ke pihak provinsi dan kira-kira apa tanggapan pemerintah provinsi terhadap permintaan dari Pemda Sumba Barat ini Pak Wakil? Baik Pak Antelis. Untuk jalan provinsi ini kan ada 2 titik yang rusak. Satu di Kecamatan Kota yang ada di Lapale dan satunya yang ada di Kecamatan Leboya Barat di Raka. Berkaitan dengan ini kami juga sudah menyampaikan proposal langsung ke Bapak Gubernur dan yang satunya ke BWS. Wilayah sungai ya Pak ya? Sedangkan yang di Raka itu janji Bapak Gubernur akan dikerjakan nanti pada tahun 2026 ke depannya, tahun depan ini. Sedangkan yang di Lapale itu yang membutuhkan penilaian teknis karena berkaitan dengan tanah yang bergerak. Sehingga belum ada juga janji dari Bapak Gubernur dengan Pak Kadis PUPR Provinsi. Saya juga ketemu langsung karena mesti ada nanti penilaian secara teknis kira-kira seperti apa nanti perbaikan ke depannya untuk jalan di Lapale itu yang sering patah, turun dan bergerak. Seperti itu Pak. Baik. Pak Wakil, apakah ada jalur alternatif lain ke bagian selatan Sumba Barat ini selain dari jalur jalan provinsi ini Pak Wakil? Benar ada ini Pak Ans. Ada yang ke arah timurnya masuk ke daerah Kecamatan Wanokaka itu satu. Itu juga putarnya jauh. Ada juga
juga satu yang dari kantor daerah Kabupaten Sumba Barat yang langsung menuju ke Lamboya di situ, tapi kondisi sekarang jalan itu dalam keadaan rusak berat juga. Itu jalan kabupaten. Ada tapi alternatifnya masih dalam keadaan rusak, sedangkan yang ada di dari Kecamatan Kota Kebuak masuk ke Kecamatan Wanukaka ke arah timurnya itu putarnya sangat jauh sekali. Baik, Pak Wakil. Pak Wakil, selain jalur Lapale dan jalur Laka yang Bapak sebutkan tadi, apakah masih ada jalur atau jalan-jalan provinsi di Kabupaten Sumba Barat yang membutuhkan penanganan dari pemerintah Provinsi NTT, Pak Wakil? Baik, itu memang harus menjadi perhatian sudah, karena jalan provinsi di Kabupaten Sumba Barat itu seluruhnya belum tuntas, yang dari kecamatan dari Kota Wekabubak yang masuk sampai di Kecamatan Laboya Barat yang menghubungkan jalan provinsi ke Sumba Barat Daya. Dan panjang jalan itu dari Kecamatan Kota Wekabubak masuk ke Kecamatan Wanukaka, masuk ke Kecamatan Laboya, terus ke Kecamatan Laboya Barat itu seluruhnya sekitar 50-an kilometer. Baik, Pak. Yang belum diperbaiki itu, Pak, yang ada di Kecamatan Laboya Barat kurang lebih masih sekitar 10 kilometer. 10 kilometer. Baik, Pak Wakil. Untuk perbaikan inisiatif tadi untuk Jalan Lapale ini, Pemda Sumba Barat selain melibatkan masyarakat, melibatkan pihak-pihak mana saja lagi, Pak Wakil? Apakah ada pengusaha, TNI, Polri, atau dari mana lagi, Pak Wakil? Kami lengkap semua, ada TNI, Polri, Bapak Kapolres sendiri sama-sama, Bapak Dandim 13 Sumba Barat juga sama-sama bersama anggotanya. Baik. Dan kami pemerintah daerah sama camat kotanya dan Desa Lapale sama warga Desa Lapale. Itu kami sama-sama semua selama 2 kali bakti di hari ulang tahun Sumba Barat tanggal 13 Desember 2025 dan yang kedua terakhir kemarin itu hari ulang tahun Provinsi NTT tanggal 20 Desember 2025. Dan setelah itu kami lanjut terus sampai kemarin hari Sabtu itu masih kerja, ya istilahnya kami finishing menggunakan sirtu yang agak keras di permukaannya, Pak. Baik, Pak Wakil. Pak Wakil, kami atas nama Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun kepada pemerintah daerah Sumba Barat yang berulang tahun kemarin. Juga berumur 67 tahun ya Pak Wakil, sama dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur juga ya Pak Wakil ya? Iya, betul. Baik Pak Wakil. Kira-kira apa pesan dan harapan terakhir dari Pak Wakil untuk pemerintah provinsi dan masyarakat pengguna jalan, Pak Wakil? Ya, pesan kami atas nama masyarakat Sumba Barat, Bapak Bupati dan saya, serta kami semua pimpinan daerah, kami mengharapkan ada perhatian yang memang sangat serius dari pimpinan Provinsi NTT untuk pengerjaan jalan di Lapale untuk memperlancar akses masyarakat kami, serta juga untuk meningkatkan akses pariwisata ke depannya nanti ini di bulan adat pada bulan Februari, dan juga untuk menjamin kesejahteraan masyarakat khususnya perekonomiannya. Harapan ini memang juga atas nama masyarakat menjadi perhatian khusus untuk kami pemerintah Kabupaten Sumba Barat, bagaimana memperhatikan kondisi infrastruktur jalan yang rusak pada akhir-akhir ini, Pak. Baik, Pak Wakil. Demikian itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas komunikasi kita dan informasi dari kami. Kami sampaikan selamat ulang tahun juga dan selamat menyongsong Natal serta Tahun Baru 1 Januari 2026. Terima kasih Pak. Baik Pak Wakil, terima kasih atas waktu berbincang bersama Radio Republik Indonesia Pak Wakil untuk pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia, demikian wawancara kami bersama Wakil Bupati Sumba Barat, Pak Timotius Taderaga Esos,
terkait upaya dan koordinasi pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam mendorong percepatan perbaikan Jalan Lapale yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Diharapkan melalui sinergi antara pemerintah Kabupaten Sumba Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, perbaikan infrastruktur dapat segera terrealisasi demi meningkatkan keselamatan, kenyamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Sumba Barat. Dari Waikabubak, Sumba Barat, saya Ansnetu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.